Pemirsa, seorang lansia berusia 83 tahun dengan kondisi stroke ditandu petugas. Evakuasi berlangsung dramatis karena relawan harus berjalan kaki dan seberangi aliran lahar Gunung Semeru. Belakang. Petugas bersama sejumlah relawan mengevakuasi Rasmiati, lansia berusia 83 tahun warga Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Ia dievakuasi lantaran stroke dan sempat terjebak di dalam rumahnya saat banjir lahar hujan Gunung Semeru meluap ke permukiman. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo yang cukup deras. Untuk kondisi yang di Sumber Langsep masih ada beberapa lansia yang belum terevakuasi. Tapi rencana kami mau telusur kembali, kemungkinan dengan tim BPBD nanti kita lakukan evakuasi kembali. Gitu. Sementara menurut keterangan warga, masih banyak yang terjebak di sekitar wilayah banjir menunggu untuk dievakuasi oleh petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Hari ke-11 pasca bencana banjir bandang di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, pemirsa jajaran Brimob Polda Sumbar berhasil menemukan jenazah wanita dengan kondisi mengenaskan. Ya pemirsa, seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran Sungai Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam dalam keadaan telentang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas alami kesulitan saat proses evakuasi. Saat ditemukan kondisi jenazah sulit untuk dikenali. Dilaporkan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia di Palembayan, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa. Satu peleton atau 30 personil untuk mengevakuasi mayat yang kita temukan di desa Sungai Layah ini ke menuju akses jalan raya. Pemirsa, TNI mempercepat pembangunan jembatan Bailey yang menjadi penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Ini dilakukan agar kendaraan logistik dan BBM segera bisa melintas. Empat 40 personil TNI dari Batalion Zenit Tempur 1 Tira Dharma dikerahkan untuk membangun jembatan Bailey di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembangunan dilakukan agar jembatan penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang terputus akibat disapu banjir bandang pada Selasa 25 November lalu bisa segera dilalui. Jembatan yang dipasang adalah jembatan dengan tipe 21 sepanjang 33 meter dan mampu menahan beban seberat 24 ton. Targetnya jembatan bisa dilintasi dalam 5 hari sehingga penyaluran bantuan logistik bisa lancar dan akses warga terbuka. Sedang memasang jembatan Bailey tipe 21 panjang 33 meter, Mas. Jembatan ini mampu menahan untuk kelas muatan 24 ton. Sejumlah siswa mengikuti ujian sekolah dengan pakaian apa adanya, pemirsa, di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sejumlah siswa sekolah dasar mengikuti ujian di tenda darurat. Dengan menggunakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Semua pihak sudah turun tangan ya
Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita. Terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu sebanyak 94 murid SD 05 Batanganai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tidak nyaman anak-anak, tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batanganai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pelawak Komeng sekaligus anggota DPD RI Jawa Barat pemirsa melakukan aksi sosial pasca banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng bersama anggota PMI lainnya menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Kunjungi Kota Padang, Sumatera Barat, Komeng pelawak sekaligus anggota DPD RI melakukan aksi sosial usai bencana banjir bandang dan longsor. Komeng hadir sebagai anggota Palang Merah Indonesia untuk menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Selain itu, ia mengatakan wilayah Batu Busuk menjadi wilayah terdampak yang terparah akibat pasca banjir dan longsor. Ya kalau saya lihat ya itu ya karena apalagi tadi Batu Busuk ya Pak ya? Iya, Batu Busuk. Oh itu paling parah. Walaupun rumahnya tidak roboh, katanya tidak bisa dihuni karena sudah masuk lumpur. Jadi lumpurnya tinggi, jadi di dalam rumah itu isinya lumpur. Ada juga sih yang roboh, yang hanyut. Semuanya sih di sini sudah ditanggulangi sih di pengungsian sini. Tak hanya itu, pelawak bernama Asri Alfiansa Bustami itu turut ikut dalam menyiapkan makanan di dapur umum untuk warga yang mengungsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI gendong warga korban banjir bandang Aceh yang sakit. Batang Pinang jadi satu-satunya jembatan bagi prajurit TNI untuk membawa korban ke rumah sakit. Di tengah bencana yang memutus jalan dan harapan, Batang Pinang menjadi penyelamat. Prajurit TNI berjuang menyeberangkan satu nyawa yang tengah bertarung melawan sakit. Sembari menggendong pasien, kakinya perlahan menyusuri jembatan darurat yang tak lebih lebar dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Sesampainya di tepi, sejumlah batu besar kembali menghadang. Alhamdulillah ya Allah. Warga yang sakit tak lagi mampu berjalan sendiri, namun di punggung para prajurit, harapan tetap diangkat. Selain mengevakuasi warga yang sakit, prajurit TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di lokasi yang terisolir untuk dibawa ke tempat pengungsian. Selalu menekankan ke jajaran khususnya babinsa yang ada di wilayah untuk selalu memaksimalkan kinerja di lapangan, terlebih dalam kegiatan evakuasi warga yang terisolir. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan akses transportasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh,
prajurit TNI disiagakan untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di lokasi terisolir. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang, pemirsa, warga desa Sikundo, Aceh Barat hingga kini masih terisolasi. Akses jalan satu-satunya terputus total. Untuk keluar masuk desa, mereka harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras dengan mengandalkan ban sebagai pelampung. Tak boleh tiku. Tak layak tiku lah. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Banjir bandang dan longsor yang luluh lantakan Kabupaten Pidijaya Aceh, 4 ekor gajah jinak dikerahkan untuk membantu mencari korban. Gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ratusan warga Bener Meriah Aceh, pemirsa, berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burnipase dan Sedi Antara menuju Lok Sumawe untuk mencari bahan pokok. Warga rela menempuh jarak puluhan kilometer karena persediaan bahan pokok yang mereka miliki telah habis. Ratusan warga Bener Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burnipase dan Seni Antara menuju Lok Sumawe untuk mencari bahan pokok. Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Sumawe. Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf pemirsa menyampaikan kebutuhan mendesak warga saat ini usai pasca banjir dan longsor. Ia mengatakan jika warga sangat membutuhkan obat-obatan, pakaian, dan peralatan ibadah. Yang paling urgent sekarang Pak, kita boleh dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak, obat-obatan. Terus yang kedua pakaian Pak, pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua di bawah lumpur. Kemudian alat-alat ibadah Pak, alat ibadah juga tidak ada sama sekali, dan juga gas LPG dan 3 kilo ya Pak, itu perlu sangat urgent juga Pak. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Aceh Tamiang, Aceh. Ya, selamat malam. Salam. Tempat Anda melaporkan menjadi dampak banjir. Seperti apa situasi di sana terkait dengan pasokan listrik dan juga gas? Apakah sudah berfungsi? Ya, Ayah dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari tempat kami melaporkan yang berada di Kota Lintang Bawah di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir menerjang beberapa waktu yang lalu, memang terlihat saat ini situasinya gelap gulita, tidak ada penerangan sedikit pun, karena memang mayoritas ataupun juga sebagian besar di wilayah Aceh Tamiang ini masih mati listrik maupun juga sinyal ini juga masih sulit untuk didapatkan. Dan kalau terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan visual dari rumah-rumah warga yang kondisinya ini sudah hancur berat begitu. Bahkan tidak sedikit juga rumah-rumah warga yang ada di Kota Lintang Bawah ini sudah rata dengan tanah akibat diterjang dari banjir yang menerjang beberapa waktu yang lalu, yang bahkan di beberapa titik ketinggian banjir ini mencapai lebih dari 7 meter. Terlihat juga ini juga sudah ada tiang listrik yang kondisinya ini sudah penyok ataupun juga sudah patah begitu ya kondisinya. Dan ini tidak hanya dari tiang listrik ini saja, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini membawa material seperti gelondongan kayu, kemudian juga lumpur dan juga tanah yang menghantam rumah-rumah warga yang bersebelahan langsung dengan Sungai Tamiang yang ada di sebelah kanan saya. Kalau kita lihat juga di sebelah kanan begitu, ini merupakan kondisi dari sejumlah warga yang membuat api unggun ya, untuk sengaja untuk menghangatkan tubuh, karena memang ketika malam hari kondisinya ini cukup dingin, tidak ada listrik, tidak ada penerangan apapun, sehingga warga ini harus membuat api unggun secara mandiri untuk bisa menghangatkan tubuhnya. Dan juga bisa diharapkan ini tidak ada nyamuk yang memang kondisinya ketika malam hari ini banyak sekali menyamuk dan juga dingin ya kondisinya. Dan kita mungkin akan coba ya untuk berbincang bersama dengan salah satu warga di sini yang membangun posko darurat. Halo, selamat malam Bapak, dengan izin Pak, dengan siapa namanya Pak? Dengan Pak Ibrahim Bu, Pak. Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini kondisinya sekarang seperti apa Pak Ibrahim? Inilah Pak, kadang-kadang waktu udah malam ini kami bakar api unggun, badannya demam, kaki bengkak, itu kami mengharap bantuan dari pemerintah juga ya ada, tapi kami belum dapat disalurkan ke daerah kami. Dia selalu banyak taruh di Payabedi. Nah, jadi kami hanya menanti dari pemerintah daerah itu kurang perhatian dengan kami. Cuman kami sebatas itu aja kami bisa bicara. Pak, untuk kebutuhan logistik sendiri apakah sudah mencukupi di tempat Bapak atau masih kekurangan? Ya, kalau kebutuhan untuk dibilangkan mencukupi ya juga enggak. Cuman kadang-kadang tadi pagi kami dapat cuman berapa mu untuk makan setengah hari. Dan terus malam ini kami untuk besok pagi lagi ngambil bantuannya di depan masjid. Gitu aja Mas. Lain kita nggak terlalu detail jauh, karena nanti kami masyarakat, nanti petugas-petugas ini salah paham dengan kita. Perangkat-perangkat desa ya Mas, itu aja Mas ya. Oke, siap, terima kasih Bapak informasinya. Nah, Ayah dan juga pemirsa, memang kondisinya seperti ini di lokasi tempat kami melaporkan yang berada di
Kota Lintang Bawah yang memang kondisinya tidak ada penerangan sedikit pun dan warga sejatinya masih membutuhkan bantuan uluran tangan dari pemerintah maupun juga dari warga yang tentunya ini bisa membantu warga-warga di Aceh Tamiang ini. Ayah. Ya, salam tadi dikatakan oleh salah satu warga di sana yang juga sekarang merupakan pengungsi bahwa kurang perhatian dari pemerintah. Bisa Anda ceritakan dan gambarkan seperti apa sih distribusi bantuan di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, sepertinya kita terputus komunikasi dengan Salam Pulungan. Baik, Salam, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan juga kesehatan Anda dan tim. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kemendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Cepat langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah jalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mengaku telah minta izin kepada gubernur untuk melakukan umroh. Mirwan mengaku berangkat ibadah umroh setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Sebelum berangkat umroh, Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga.
Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Pemda Aceh. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ke Pengadilan Tipikor. Selain Nadiem, berkas perkara 3 terdakwa lainnya juga dilimpahkan. Usai berkas perkaranya dilimpahkan, Nadiem akan segera disidang. Sebelumnya pemirsa, berkas perkara Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya telah lengkap atau P21 pada 10 November 2025 lalu dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, usai penyerahan berkas perkara hanya tinggal menunggu jadwal sidang dan susunan hakim yang akan memimpin persidangan. Dilimpahkan prosesnya seperti apa sih Pak? Kita menunggu penetapan sidang tentunya dari majelis hakim dan kita sidang perkara itu. Nanti kita buka ke dalam dakwaan, kita uraikan semua perbuatan jahatnya Nadiem Makarim dan kawan-kawan. Kejaksaan Agung meyakini pemirsa Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Keterlibatannya dimulai sejak kajian teknis hingga pengadaan teknologi di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Hasil penyidikan mengungkap bahwa saudara Nadiem Anwar Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis. Awalnya tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan ke saudara Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu. Namun kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di Kejaksaan Agung. Ya, selamat malam Naura, seperti apa keterangan dari Kejagung terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim? Ya, selamat malam Ayah dan pemirsa. Seperti yang kita ketahui bersama, memang JPU ini telah melimpahkan berkas Nadiem Makarim beserta tersangka lainnya ke tindak pidana korupsi Pengadilan Jakarta Pusat. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, ini merupakan salah satu perkembangan dari kasus yang diduga pidana korupsi yang dilakukan Nadiem Makarim di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dan juga seperti yang kita ketahui, memang untuk keempat berkas ini sudah dilimpahkan ke Tipikor Jakarta Pusat dan nantinya akan dilakukan sidang dengan 4 tersangka tersebut. Namun memang untuk keempat tersangka ini masih ada satu tersangka lainnya yang masih berstatus DPO hingga saat ini. Namun tadi dari JPU menyatakan bahwa memang adanya tersangka yang masih DPO ini tidak menjadi salah satu atau pengganggu dari adanya berkas yang sudah dilimpahkan kepada Tipikor Jakarta Pusat. Dan seperti yang kita ketahui, ini memang lanjutan dari kasus pidana korupsi yang pengadaan digitalisasi pendidikan, yaitu yang berupa Chromebook dan juga Chrome Device Management yang dilakukan di periode 2019 hingga 2022. Namun memang untuk saat ini kami masih belum mengetahui untuk nantinya sidang perdana yang akan dijalani Nadiem Makarim beserta ke tersangka lainnya. Sementara itu, Ayah. Baik, Naura, terima kasih atas laporan Anda malam hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lead Intelligence Service Assistant atau LISA menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bukan alumni UGM. Video unggahan tersebut jadi perbincangan warganet. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada.
Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih, AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Presiden Indonesia. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gajah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian Lisa menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pasangan muda melaporkan kasus penipuan wedding organizer Ayu Puspita ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Mayoritas korban tergiur dengan banyaknya bonus yang diberikan serta harga yang murah. Puluhan pasangan muda bergantian memasuki ruangan sentra pelayanan Kepolisian Terpadu Metro Polres Metro Jakarta Utara. Para korban kebanyakan mengalami kerugian dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Sampai saat ini polisi periksa 5 orang dari pihak wedding organizer, salah satunya pemilik Ayu Puspita. Saat ini para terlapor masih berada di Polres Metro Jakarta Utara. Ada 5 orang yang sedang kami periksa dari perusahaan PT APS tersebut, dan saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan. Termasuk dari korban yang lain juga masih pada berdatangan. Ternyata banyak korban yang menjadi korban dari WO tersebut. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Gunung berapi paling aktif di dunia yang terletak di Pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali erupsi. Gunung Kilauea menyemburkan gelombang lava setinggi ratusan meter. Kilauea, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang terletak di Pulau Hawaii, meletus lagi pada hari Sabtu, menyebabkan semburan lava dari beberapa lubang di dalam kawah Halemaumau. Dalam letusan terbaru pada tanggal 6 Desember, Kilauea menghasilkan 3 pancuran lava langka yang menyembur ratusan meter ke langit dalam hitungan menit, menerangi Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii. Kamera web USGS menangkap gelombang dramatis saat pancuran lava dengan cepat menguat. Pihak berwenang belum mengeluarkan perintah evakuasi, tetapi memperingatkan pengunjung untuk menjauh dari area pengamatan karena gas vulkanik, tanah yang tidak stabil, dan kondisi yang bisa berubah dengan cepat. Sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aya Nufus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.